Jadi fikih itu hasil istihad dari syariah. Syariah itu tetap nggak berubah, tapi fikih itu berubah-ubah. Bukan berubah-ubah, nggak, artinya beraneka ragam. Jadi kita tinggal milih, monggo dipilih yang paling enak. Sing penting ojo ngurus wong, karena orang itu pasti dengan pilihannya, gitu. Orang itu dengan pilihannya. Jenengan lek ngeten nggak usah ngurus sing ngeten. Jenengan lek mboten ngeten napa ngene tok nggak usah gegeri sing ngene. Pokoknya pilihanmu pun sampean cekel. Lah nanti kalau kepengin memperdalam masalah begini, jenenge dikaji wonten studi fikih. Nah, kula nggih termasuk ngajar studi fikih ngoten. Saya ini walaupun ngajar tasawuf masih dikasih studi fikih. Mungkin maksudnya dua. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ramadan rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sholat ya. Jadi sholat kita kaji dalam perspektif fikih tasawuf, itu maksud saya. Kenapa harus fikih dan tasawuf? Karena fikih itu identik dengan syariah. Jadi fikih itu al-a'mal al-zawahir. Jadi pekerjaan-pekerjaan zahir itu dibahas oleh syariah. Lebih detailnya perbedaan-perbedaan dalam a'mal zawahir yang disebut dengan rukun sholat itu dikaji secara spesifik oleh fikih. Jadi kalau syariah itu sholatnya, misalnya sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ada rukun jumlahnya 13, dibagi menjadi 4 rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, dan tartib. Rukun qauli jumlahnya 5, takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam. Kemudian rukun fi'li jumlahnya 6, qiyam, berdiri, ruku', lalu i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk akhir, 6 jumlahnya. Rukun qalbi dalam qalbi, tegaknya rukun qalbi itu 3, namanya al-qasdu, sengaja melakukan sesuatu. Yang kedua at-ta'yin, penentuan waktu dan jumlah bilangannya. Lalu yang ketiga adalah al-qasdu, at-ta'yin, at-tafrid. Tafrid itu penentuan fardu dan sunnahnya dalam qalbi. Nah, perbuatan mentartibkan qauli fi'li ke dalam qalbi namanya tartib. Jadi bagaimana qauli kita yang jumlahnya 5, fi'li yang jumlahnya 6, itu tidak hanya qaul saja, tidak hanya fi'li saja, tidak hanya ucapan, tidak hanya perbuatan fisik, tapi dia ditarik ke dalam qalbi. Ditarik ke dalam disebut dengan niat. Menarik ke dalam
qauli dan fi'li, ucapan dan perbuatan fisik ke dalam hati disebut dengan tartib. Nah, semua rukun yang jumlahnya 13, qauli dan fi'li itu disebut dengan syariah. Disebut dengan syariah, al-a'mal al-zawahir. Pekerjaannya bisa dilihat, bisa didengar oleh kita sendiri dan juga orang lain. Misalnya Allahu Akbar kan ucapan, itu namanya syariah. Lah, kemudian apakah ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan itu hadwal mangkibeh segini atau segini? Itu dibahas oleh fikih. Tapi yang namanya takbiratul ihram tetap ada. Persoalan perbedaan itu perbedaan fikih. Oleh karena itu fikih itu dianggap sebagai anak syariah. Anak syariah itu syariah, sebutannya beda. Anak manusia, ya manusia, hanya sebutannya bayi, gitu saja. Tapi bayi ini juga manusia. Anak kambing disebut apa Pak? Cempe ya. Tapi cempe itu juga kambing. Nah, fikih adalah pendapat para ulama dengan mempertimbangkan berbagai hadis. Karena beda-beda toh gitu. Ada yang kalau takbiratul ihram yang saya kan ada yang begini. Nah, ini kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu hadwal mangkibeh. Lurus dengan ini. Dibuka. Lah, Imam Hanafi beda. Kalau Imam Hanafi segini. Ke telinga. Nah, itu namanya fikih. Tapi takbiratul ihram kalimatnya tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar disebut dengan takbiratul ihram, ya toh. Namanya syariah dilakukan. Perbedaan gerakan tangan disebut dengan fikih. Al-Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, itu malah memakruhkan mengangkat kedua tangan. Malah nggak perlu ngangkat, segini aja gitu loh. Jadi Allahu Akbar, ada itu sholat itu begini aja. Karena beliau memandang itu makruh. Kenapa? Karena ada hadis di mana Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sama sekali. Tapi kenapa ada yang begini? Ada sebagian hadis mengatakan ada nggak Nabi begini, kadang tidak. Lah, kadang melakukan, kadang tidak. Imam menyimpulkan dianggap sunnah. Termasuk begini juga begitu. Kadang melakukan begini, kadang melakukan begini, kadang sama sekali tidak. Nah, Bapak Ibu, kalau kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, maka yang dianggap penting yang melakukannya. Jadi peristiwa misalnya, bapak-bapak kadang-kadang masak, kadang-kadang boten. Kenapa? Karena tugas memasak adalah ibu misalnya. Nah itu yang dinilai itu masaknya, bukan tidak masaknya. Nah itu kaidah di dalam pengambilan pemilihan terhadap apa istilahnya itu istimbat hukum. Nah ini jangan dipersoalkan. Itu sudah berlalu oleh para ulama. Kita tinggal ngikut saja. Kalau berat-berat abot tangannya ya nggak usah, gini aja ngikut Abu Yusuf gitu. Kalau saja aneh kepengen rodok ya nopo segini ya segini nggak apa-apa. Atau kalau ingin begini ya gini aja. Silakan dipilih. Jadi fikih itu hasil istihad dari syariah. Syariah itu tetap nggak berubah, tapi fikih itu berubah-ubah. Bukan berubah-ubah, artinya beraneka ragam. Jadi kita tinggal milih, monggo dipilih yang paling enak. Sing penting ojo ngurus wong, karena orang itu pasti dengan pilihannya, gitu. Orang itu dengan pilihannya. Jenengan lek ngeten nggak usah ngurus sing ngeten. Jenengan lek mboten ngeten napa ngene tok nggak usah gawe-gawe sing ngene. Pokoknya pilihanmu pun sampean cekel. Lah nanti kalau kepengin memperdalam masalah begini, jenenge dikaji wonten studi fikih. Nah, kula nggih termasuk ngajar studi fikih ngoten. Saya ini walaupun ngajar tasawuf masih dikasih studi fikih. Mungkin maksudnya biar juga
nggak ninggalkan. Nah, kebetulan di S1 saya mengajar studi fikih. Hal-hal semacam itu dibahas sedetail mungkin. Kaidah-kaidahnya seperti apa, imam-imam itu istinbat hukum itu seperti apa. Imam Syafi'i, murid Imam Maliki berbeda. Imam Hambali, murid kesayangan Imam Syafi'i berbeda. Imam Hanafi, karena beliau adalah pedagang, juga berbeda. Produk-produk fikihnya tidak sama, bahkan ada yang bertentangan, ada. Sebenarnya nggak bertentangan. Wajib dengan sunnah itu bertentangan, betul? Wajib dengan sunnah, tergantung sampean. Lek sampean seneng tukaran, sampean pertentangkan, ngoten. Lek sampean kepengin damai, milih, ngoten. Wajib dengan sunnah, niku tukaran, betul? Bertentangan, betul? Tergantung sampean. Sampean kepengin gelut apa pengen damai? Nek pengen gelut, sampean milih wajib, aja trimo karo wong sunah, ngoten lho. Lah niki sering terjadi wonten urusan haji gitu. Urusannya itu gegeran. Nah, satu contoh misalnya mabit niku nginap. Mabit di Musdalifah. Dan juga mabit di Mina atau Muna. Kalau orang Arab menyebutnya Muna. Kalau kita kan Mina, ya. Nginap di Musdalifah dan juga di Mina bagi jamaah haji hukumnya wajib. Mengikuti qaul qadimnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ada yang mengatakan berpendapat tidak wajib tapi min sunanil haji, sunnah haji. Mengikuti fatwanya Abu Yusuf dan juga Imam Syafi'i ketika berdomisili di Mesir. Namanya qaul jadid atau formulasi Mesir. Konsekuensinya beda-beda. Bagi yang mengikuti wajib, kalau dia meninggalkan mabit, dia hajinya sah tapi wajib bayar dam. Seekor kambing. Bagi yang mengikuti sunnah, ya tidak masalah wong sunnah. Gitu. Nah tentu KBIH menginginkan yang wajib, yang gitu. Lah, jenengan ya nopo lah. Ini tahun 2004 gitu, kalau nggak salah, saya pernah ngalami itu tahun 2004 dan juga 2007. Itu benar-benar kesulitan untuk mabit di Musdalifah. Kenapa? Ya saat itu memang kondisinya sangat tidak mungkin. Tapi akhir-akhir ini ya, saya terakhir haji tahun 2019 kemarin. Sebelum pandemi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tarodi istilahnya itu, tarodiyatnya itu sudah benar-benar jamaah haji bisa mabit dengan jemputan yang sudah bagus. Jadi 2014, 15 sampai 2019 sudah bagus. Tapi sebelumnya mohon maaf memang agak berat. Maka saat itu saya milih sunnah. Tapi pas saya bisa mabit, saya milih wajib. Oleh napa ngoten niku? Lho ya oleh wae to. Lho ngene. Wong ibadah golek ana sing enteng. Ibadah golek sing enteng. Tapi lek muamalah aja sembarangan. Sampeyan lek utang aja iki wajib sunah, tetep wajib bayare ngoten lho. Lek muamalah ketat, Pak. Tapi lek ibadah iku golek sing enteng. Yuridullah bikumul yusra. Al yusru fil ibadah mustahab. Itu kaidah-kaidah. Jadi memilih yang gampang, yang mudah bagi kita dalam hal ibadah itu sangat disukai oleh Allah. Kenapa? Lek jenengan milih sing ringan, gitu, kan merasa enteng. Karena merasa enteng sehingga mudah menyempurnakan. Kalau merasa sempurna, iso bersyukur, gitu. Terus nggak sombong. Kenapa? Karena milih yang ringan. Lek jenengan milih sing berat, iki kok menyempurnakan kesulitan, engko lek iso sempurna dadi sombong. Sering saya sampaikan dalam konsepsi tasawuf, sombong dan syukur niku fenomena zahirnya sama, bedanya dirasa. Wong sombong karo wong syukur iku mirip, Pak, padha. Gayane iku padha, gayan jabane. Bedanya dirasa. Nek syukur
iku bahagia, ndadekno cerdas, lek sombong iku gundah gulana, ndadekno sedih, gampang stroke, gitu. Gampang pikun. Padha. Syukur karo padha jarine. Tasyakur dengan takabur iku fenomena zahire padha. Enten kiai ini kan gayane sombong. Ning kok tambah pinter berarti tasyakur, ya. Makanya sama sekali urusan rasa babakan tasawuf nggak bisa dinilai oleh orang lain karena menyangkut diri masing-masing. Ojo ngurusi uwong, ngurus awakmu dhewe. Nah, saya kembali kepada tadi. Jadi kalau fikih anaknya syariah lah, maka kajian saya sesuai dengan rodok permintaan ini, fikih dalam perspektif tasawuf. Jadi fikih itu barange, tasawuf itu ya apa ngrasakne, gitu. Kalau minum misalnya, minum air itu fikihnya, ya napa awake dhewe iso ngrasakne segere air. Lah niku dibahas dalam ilmu tasawuf. Bagaimana supaya kita bisa merasakan segere, niku carane kudu pas. Cara nglakonine kudu pas. Cara minumnya kudu pas. Lah, cara niku dibahas dalam ilmu at-thariqah. Jadi jenengan nek krungu mireng thariqah niku dalam konsepsi tasawuf mboten sami kalih utane tasbih lho nggih. Jadi jamaah thariqah dengan ilmu thariqah itu berbeda. Nek jamaah thariqah, jamiyah thariqah niku biasanya teng pondok-pondok niku kholwat napa nggih nglakoni napa. Niku jenenge wiritan, latihan berthariqah napa nggih. Nek sing diarani thariqah niku melaksanakan syariat secara tepat. Nah, jenengan bisa melaksanakan secara tepat lek ketemu barangi. Gitu. Misalnya air, lek ketemu air gitu di dalam gelas, baru iso berthariqah, baru iso melaksanakan secara tepat terhadap air dalam gelas. Nah, lek wis dilakoni secara tepat, air iku syariah, fikih gitu. Diombe secara tepat thariqah, dirasakne jenenge tasawuf. Lan jenengan baru tahu jenenge napa iso nglakoni takbiratul ihram.